Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran pertama untuk triwulan 2 tahun 2023. Judul pelajaran kita pertama adalah Yesus menang, iblis kalah. Ayat intinya dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu pasal 12 memberikan informasi kepada kita bahwa ada pertentangan besar yang terjadi antara yang baik dan yang jahat. Pertentangan besar itu bermula di sorga dan akan berakhir di bumi ini. Secara garis besar, demikian alur kisahnya. Di sorga, Lucifer yang adalah ciptaan Tuhan hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 12-14. Bahkan dia menghasut sepertiga malaikat yang lain untuk berada di pihaknya dan memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Akhirnya, Lucifer dan pengikutnya kalah dan mereka diusir atau terusir dan dibuang ke bumi ini. Mungkin orang akan bertanya, mengapa pemberontakan bisa terjadi di sorga? Bukankah di sana semua hal-hal baik dan hal-hal kudus ada? Benar, akan tetapi ketika Tuhan menciptakan malaikat-malaikat, mereka diberi kebebasan memilih. Karena dasar pemerintahan Tuhan adalah kasih, dan kebebasan memilih adalah bentuk kasih Tuhan yang besar kepada ciptaannya. Oleh karena Lucifer dan pengikutnya sudah dibuang ke bumi, maka pertentangan besar yang tadinya ada di sorga, sekarang berpindah ke bumi ini. Malaikat yang ketika di sorga dikenal dengan Lucifer artinya bintang fajar, tetapi karena mereka sudah berdosa, mereka dikenal dengan sebutan setan atau musuh. Apa yang dilakukan setan dalam pertentangan besar di bumi ini? Pertama, setan berusaha menyesatkan Adam dan Hawa. Mereka digoda untuk menentang Tuhan atau melanggar perintah Tuhan di Taman Eden ketika itu. Dan pada waktu itulah Tuhan memberikan nubuatan tentang hadirnya Yesus yang akan menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Kemudian yang kedua, setan berusaha untuk menghancurkan Yesus yang lahir sebagai manusia. Setan hendak membinasakan Yesus. Bahkan ketika Yesus baru lahir, lewat kebijakan Herodes ketika itu, hendak membinasakan seluruh bayi yang lahir, yang seusia dengan kelahiran Yesus pada saat itu. Bukan hanya itu, karena tidak berhasil, setan juga berusaha menggoda Yesus agar tunduk kepada setan. Akan tetapi, usaha setan sedikit berhasil ketika Yesus mati di kayu salib dan harus turun ke dunia orang mati. Namun upaya itu tidak sepenuhnya berhasil. Karena Yesus bangkit dari kematian. Kematian tidak menahannya lebih lama. Peristiwa penyaliban adalah kegenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika dikatakan bahwa ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu, tetapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Peristiwa penyalibanlah kegenapannya. Yesus mati di kayu salib itu hanya sekedar meremukkan tumitnya. Tetapi kematian Yesus di kayu salib meremukkan kepala ular. Oleh sebab itu ular itu adalah musuh yang sudah kalah, yang sudah remuk kepalanya. Dan karena Lucifer atau setan tidak berhasil mengalahkan Yesus, maka setan mengarahkan pandangannya untuk memerangi keturunan yang lain dari perempuan itu. Siapa mereka? Gereja, jemaat mula-mula, umat-umat Tuhan yang sekarang diperangi oleh setan. Kemudian yang ketiga, yang dilakukan oleh setan adalah, di abad pertengahan, setan berhasil membuat kesusahan besar. Banyak umat-umat Tuhan yang setia dianiaya pada abad pertengahan, oleh karena iman mereka yang tertuju kepada Tuhan yang benar. Walaupun Kekaisaran Roma ketika itu membuat kebijakan bahwa seluruh pengikut Kristus harus mengikuti praktik-praktik keagamaan Romawi. Tetapi banyak umat-umat Tuhan yang setia tidak mau turut,
walau akibatnya mereka harus mati. Itu adalah penganiayaan atau penindasan yang paling berat atau terbesar yang dialami oleh umat Kristen. Anda boleh mencari berita ini di internet, yaitu pada abad pertengahan. Kemudian yang keempat, usaha setan berikutnya adalah di zaman akhir ini, setan akan terus memerangi umat-umat Tuhan yang menurut hukum-hukum Tuhan. Berdasarkan Wahyu pasal 12 ayat 17. Dengan segala cara yang akan menimbulkan kesusahan besar terhadap umat-umat Tuhan. Hanya agar umat-umat Tuhan itu menyangkal imannya dan meninggalkan Tuhan dan kebenarannya. Sebagaimana setan pernah menggunakan kekuatan Romawi untuk memberikan kesusahan kepada umat-umat Tuhan, termasuk untuk menyalibkan Yesus, maka bukan tidak mungkin setan juga menggunakan kekuatan besar di dunia ini untuk menganiaya umat-umat Tuhan agar mereka menyangkal iman yang mereka miliki terhadap Tuhan. Akan tetapi walaupun demikian, Alkitab memberitahu kita bahwa sekalipun kita menghadapi kesusahan besar, penindasan, penganiayaan, bahkan ancaman kematian, firman Tuhan katakan, jangan takut. Wahyu pasal 12 ayat 6-12 memberitahu kita bahwa Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan besar yang akan terjadi itu. Jangan lupa, setan itu adalah musuh yang sudah kalah. Maka strategi apapun yang dibuatnya, kesusahan apapun yang akan ditimbulkannya, kita akan dapat melaluinya bersama dengan Yesus yang dulu pernah mengalahkan setan. Dan sampai akhir dunia ini pun, setan akan tetap sebagai musuh yang kalah. Dan Yesus tidak pernah terkalahkan. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Kita hanya perlu menerima Yesus dengan iman. Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita harus percaya kepada Yesus. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Dia sudah mengalahkan setan yang berusaha untuk mengambil kita dari kepemilikan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus percaya Dia, percaya dengan pengorbanannya. Maka Dia yang akan pimpin kita dalam masa-masa kesusahan yang akan kita hadapi. Sebagai tambahan untuk pelajaran sekolah Sabat ini, sebagai tafsiran kita terhadap apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 12. Naga merah itu melambangkan setan, yang dia juga menggunakan kekuatan Roma ketika itu untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Lalu perempuan itu, siapa perempuan itu? Itu adalah gereja yang benar. Gereja apostolik dengan doktrin yang murni. Lalu anak laki-laki yang dimaksud siapa? Itu adalah Yesus. Karena hanya Yesus yang akan memerintah alam semesta ini dan yang diangkat kepada Tuhan. Ya, Dia adalah Yesus. Lalu apa maknanya tangan besi? Tangan besi adalah simbol kekuasaan Yesus yang sangat kuat dan menandakan bahwa Yesus memang tidak akan terkalahkan atau tidak dapat dikalahkan. Semoga dengan pelajaran ini iman kita diteguhkan. Kita tidak akan takut menghadapi waktu-waktu kesusahan di masa mendatang. Karena kita akan bersama dengan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.